وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد Hadratul Mukarramin Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah yang berahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam menikah oleh panjenengan beliau takdir dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan terjaga keimanan dan keislaman kita, masih dalam keadaan mendapatkan doa rahmat, taufik serta hidayah Allah. Saya juga berdoa kepada saya sakit melakai istimewa pada Allah di antara pun melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan juga sakit nambahi amal ibadah keluarga panjenengan lawan ngaji hadir dalam majelis ilmu. Mugi-mugi sedaya ikhtiar dan usaha kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan menjadi sebabnya kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pengampunan Allah, sehingga kita ditakdir oleh Allah bisa masuk ke dalam surga-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin yang ngaji ini kata pembicara ini yang memahami menjadi majelis zikir, majelis ilmu ini wafat. Padahal itu bukan ketinggalan, bukan apa-apa. Padahal di zikir itu bukan aku. Ya Allah, saya katakan ini bukan mikul apa-apa, bukan tidak ada tanggungan apa-apa. Tapi kasus-kasusnya baik sholat kata, tapi baik ngawas seperti ini pun sampai tidak kebiasaan lebih terus karakter daripada orang yang beriman dan ini Gusti Allah dan karena menawi saged ngremehaken barang sunnah kados-kadose remeh ngaos kempal menjadi majelis ilmu kados kan remeh apa gunanya umur wis tuwek masuk di kayak ilmu maneh ngerti agama ya kira dari ustaz, kira dari kiai. Tidak ada gunanya. Itu dari semua yang tua. Mungkin sengaja mau ilmu polda, kaca sekali boleh rezeki besok boleh duit besok. Nah, akhirnya tempat-tempat menjadi majelis ilmu itu kasus sesuatu yang dianggap remeh yang tidak ada gunanya. Nah, ngeremehkan barang-barang saya kasusnya ngeremehkan padahal itu merupakan perintah Allah, perintah Gusti Nabi Muhammad, dan itu bisa berakibat fatal. Jadi kehidupan global panjenengan dan juga dalam keagamaan kita. Padahal itu hukumnya kata-kata itu hukumnya sunnah. Kata-kata itu tapi ngeremehkan barang sunnah itu kan semacam apati gede, bahaya gede. Jadi yang melakoni fardu memang kudu, tapi yang melakoni barang sunnah ya jika boten nyempat
nerangaken nggih boten nyempat-nyempataken dhewe, boten ngatur waktune dhewe, nggih boten mungkin nglakoni. Karena nek boten nglakoni nggih boten dosa. Tapi bahayae iki ampun bahaya. Di antaranya pun apa? Di antaranya pun nggih boten sama tapi alias bodoh. Tembene urusan agama ini Gusti Allah, agama ini kan Nabi itu bodoh. Boten ngerti dah. Ampun percaya tembene kan sos. Hanya potongan sekilas potongan pidato. Itu sendiri. Kadang yang saya biasa ngapi-api yang dipotong. Tapi yang bukan baik. Contoh-contoh yang bukan saya itu dipotong, di-share. Nah akhirnya kok bisa lebih ayu ngomong padahal buatannya itu tidak di-full video mulai awal sampai akhir itu. Padahal nerangkan dulu ini contoh barangnya ada. Akhirnya barangnya itu jadi akhirnya dibeli. Makanya yang saya itu dari ngaus-ngaus hadir langsung tatap muka gitu. Ngeten-ngeten iki ujaran. Boten dipilihkan itu Allah, sakit berat mana hati keluarga jenengan. Ya alhamdulillah keluarga jenengan tasik mana pun hati pun tasik dihidupkan, tasik digunakan oleh Allah sehingga tetap sakit terima hidayah dan nur daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita. Saya diterangkan fadilah yang boleh dibuat saat ngaji kita berikuti. Sampai Mantaroka Romdi Ba'dat Ta'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Dawud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong taroka kang ninggal sapa man arroya ing mana atau al-farma itu di sana siapa itu di kitab yang mata Mantaraka Romdia Ba'dat Ta'allum. Di sini ada Romya apa man utawi sapane wong taroka kang ninggal sapa man arromya ing mana ba'da ta'allumi ing dalam sakwise belajar. Wakot moko teman-teman taroka ninggalaken sapa man sunnatan ing siji kesunatan min sunnati saking kesunatan ingsun sing ngaji. Para rawuh para jamaah pengawasan rutin musala orang rumah yang insyaallah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi kita menjelaskan bahwasanya mantarokar romya ba'da ta'allumi faqad taraka sunnah. Barang siapa yang meninggalkan memanah setelah ba'da ta'allum, setelah dia belajar paham memanah, akhirnya pelajaran memanah wong itu ditinggalkan, gak dimanfaatkan, boten dilestarikan, boten ditular-tularakan. Pokoknya seperti itu saja. Nah ini berarti apa? Waktu tahu sunnatan min sunnati, berarti orang tersebut ini benar-benar telah meninggalkan kesunatan daripada sunnahku kata Rasulullah SAW.
Terus belajar nopo belajar ilmu ini memang pada akhirnya itu adalah harus bisa bermanfaat baik untuk dirinya, lebih-lebih bisa manfaat untuk orang lain. Belajar nopo asalkan itu yang dipelajari adalah barang yang diperbolehkan. Belajar memanah dia bisa dan dia mahir, pinter memanah, maka jangan dia sembunyikan kemahiran tadi. Ya. Kalau memang nanti dibutuhkan ketika ada peperangan, okay, maka hendaknya dipraktekkan, harus dipraktekkan. Jangan sampai karena takut karena takut mati lari, padahal dia sudah bisa memanah, padahal dia bisa. Itu yang memanah. Belajar tembak ini tapi belajar ilmu nopo-nopo tidak ngertos. Nah ini harusnya diamalkan, baik untuk dirinya diamalkan, terus baru ditularkan kepada orang lain. Nah, ini bermanfaat. Nah ilmu sing saged manfaat tenggene awake, terus saged manfaat tenggene tiyang liku. Nah itu yang harus kita dalami. Lebih-lebih hubungan kita dengan Allah, lebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah. Ini harus dipelajari. Setelah tahu, harus diamalkan. Nah, ilmu kados ilmu sholat. Dari ilmu sholat ini, nah ini harus tahu. Karena apa? Sholat ini adalah kewajiban. Karena sholat ini adalah rukun Islam. Dia ngaku beragama Islam tidak sholat. Nah terus apa yang berkaitan dengan sholat? Ilmunya wudhu. Wudhu berarti kalau belum bisa wudhu dengan benar dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, belajar. Setelah tahu ilmunya wudhu, sadarinya harus tahu ilmunya air, macam-macamnya air. Mana air yang suci bisa menyucikan, tohirun tohir, ya. Mana air yang tohirun tohirun tohir, air yang suci tapi tidak menyucikan, suci tapi bukan sangat menyucikan, suci tapi tidak bisa dibuat wudhu, tidak bisa dibuat mandi, tidak bisa dibuat untuk menghilangkan najis. Konten air apa itu? Seperti air tumbuh-tumbuhan, air apa itu buah, air kelapa, terus air teh, air tua, gitu ya. Bahkan sesuatu yang tidak najis itu air yang suci tapi tidak menyucikan. Ya. Terus konten air muta najis, air najis itu air yang tidak najis, dari tambah tidak menyucikan. Jadi itu harus diketahui. Nah, ilmu yang kasusnya sendiri hukumnya wajib diketahui. Setelah dipelajari, ngerti ilmu ini harus dilakukan, harus dipraktekkan, diamalkan oleh kita. Ya. Setelah kita sudah mengamalkan, juga kita tularkan kepada anak-anak kita. Ningali bojone, gak ngerti urusan sholat, gak ngerti urusan ibadah, jadi ajar. Kalau keluarga, anak, istri, tanggung jawab daripada suami. Tanggung jawab daripada suami. Dan sampai bojo, sampai bojo mlebu neraka. Gara-gara boten diulang, boten diajari kali bojone kali suaminya. Suaminya ahli ibadah, bojone ahli maksiat, ahli ninggalkan perintahnya Gusti Allah. Meninggalkan karena dia tidak tahu, ya. Karena memang tidak diajari, tidak disuruh oleh suami, maka suaminya meskipun ahli ibadah juga nanti
dinikahi oleh istri tadi dan anak-anaknya masuk ke dalam neraka. Jadi itu. Karena suami adalah keluarga. Jadi urusan biaya ini sanes biaya dohir maupun sanes biaya biaya materi, sanes biaya hubungan batin itu, hubungan ilmu, masalah ilmu ngenten iki pada harus wa'mur ahlaka bis sholati di atas wastabir 'alaiha, perintah ya. Wa'mur ahlaka, perintah ya keluarga kamu bis sholati, melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, sabar 'alaiha, untuk dalam apa? Dalam urusan sholat, dalam mengajarkan sholat terhadap keluarga yang sabar, laksanakan perintah Allah berupa sholat yang sabar. Ini anaknya supaya senang sembahyang, sabar. Anak sholat, dimana anak sholat masih anak nakal tapi belum sholat, dulu ini cek konten rasa adu, konten rasa adu. Jadi kerja diopeni, tapi bukan rugi. Mintani nama, mintani darah menjadi anak mau mungkin ceroboh nakal, tapi urusan sholatnya bukan pakai diperintah, bukan menguji openi. Itu penerusnya jenengan kami suci menjadi muslim bisa apa? Kalau panjenengan kan seneng dengan anak yang pintar lah, buat urusan dunia. Ini kan, ini kedajian berbalikan kepada asli ini. Jadi urusan akhirat ini yang harus dinomor satukan. Urusan dunia ini ngatur. Dan saat ini kan boten, karena kita sudah ditipu oleh propaganda daripada setan dan sekutu-sekutunya. Akhirnya berkah itu dari dunia bisik, terus bingung keluarga. Karena bahwa imanan keluarga panjenengan, keyakinan keluarga panjenengan ini sudah goyah, sudah diopok-opok, ilmu mawon terjadi praktekkan agama. Tiang alim itu apa? Tiang alim itu satu orang yang berilmu. Selain berilmu, yaitu mengamalkan ilmu. Selain mengamalkan ilmu, kerja mengajarkan kepada orang lain nasrul ilmu. Setelah itu harus merasa tidak pernah dia itu berjasa. Artinya ikhlas. Mereka aku gak ngaji. Lah itu akhirnya buyar. Tatanan dari awal itu buyar. Itu dulu saya nggak ada murid sampai untuk nyandani tiang, terus tiang itu akhirnya tobat, mulai alim ngaji tentang saya, terus saat ngaji akhirnya sembahyang taat jadi tiang soleh. Tidak usah dilihat. Poin-poinnya sampai dekat. Betul kenal gitu. Terus nggak tahu berhubungan dengan saya. Sampai berhubungan itu agak bahaya sekali ngaji hilang. Jadi yang dikatakan orang alim itu karena mengerti, punya ilmu tapi berpengamalan sanesnya alim. Sanesnya nggak ada ilmu diamalkan tapi tidak ikhlas, sanesnya alim. Sanesnya. Tapi tidak mengerti tentang urusan agama terjadi lampai. Tahu ilmu mana? Jadi kan sesuatu yang ada manfaat dalam agama. Jadi
terus kembangkan, ulang-ulangkan, karena suatu saat ini akan bermanfaat. Jangan terus harus mari penting ngerti ilmu sembahyang. Kalau nggak sembahyang nggak apa. Ini kan keblinger. Sepenting aku ngerti sembahyang, sepenting aku ngerti bisa maca Quran. Maksudnya Quran ini nggak dibaca nggak apa. Jadi ini keliru. Tak eman. Kayaknya kan nggak ada manfaat. Sampai kudune sampai sina belajar atau sekolah kan kudune apa? Pada akhirnya bisa memanfaatkan ini. Sampai belajar ilmu IPA, belajar ilmu IPS, pernah mengamalkan atau pernah dengan keluar-keluarkan ke orang lain itu bukan mandek begini sampean. Tapi dengan belajar ilmu Quran, belajar ilmu sholat, jadi kan kadang no, ngerti terus dilampaui. Kadang cek sakit apa? Cek sakit ngurut-nguruti atau nular-nularakan tentunya dia. Jadi itu cek kedasi apa? Kedasi di teman-teman di program itu manfaat. Binjing itu manfaat. Kalau ngerti IPA, ngerti IPS. Kalau binjing itu bertinta lebih kali. Kali malaikat yang karena itu bertinta. Ternyata pertanyaannya itu nanti nggak ada tanggung jawabnya. Sampai mana kamu belajar IPA? Sampai bab apa sampai mana? Ya, tapi urusan ibadah dengan sangat itu. Terus kita sebagai orang yang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah harus berpikir ke depan, ke depan itu tentang urusan kembali kita kepada Allah. Terus nanti di mental ketemu nanti urusan ini kembali ke belakang itu atau berpikir tentang ya Allah cara mulai dari akhir. Tapi yang nopo caranya mulai dari akhir, terus bagaimana cara memanfaatkan uang, kemana uang kita harus tasorufkan, kita belanjakan. Nah, ini kita pelajari. Ya, potong kalah yang suki sangat non Islam. Mungkin mau menjadi sedikit. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya. Pada saat hadis ini keluar kan, atau pada zamannya Rasulullah saat memanah, apakah masih ada korelasinya pada saat zaman sekarang yang serba canggih antara memanah dan sekarang roket apa itu? Gimana Ustaz? Nah, itu memang memanah ini tidak monoton pada memanah. Kalau dulu di zaman Rasulullah, karena peralatan perang itu diantaranya adalah memanah. Masih belum ada meriam, masih belum ada bom, belum ada senapan, pistol. Nah, ketika sekarang sudah di era zaman kemajuan kasusnya itu, tembak, kita sudah belajar tembak. Kan mana belajar? Kalau mana kan belajar kritis, tembak ini kan belajar fokus. Kemana yang harus kita tembak? Dan setelah kita kritis, nanti kita belajar tembak, tujuannya untuk apa? Belajarnya kita memanah, belajarnya kita memanah satu, kita bisa berpahala karena memanah itu tadi itu dari awal diterangkan kalau niatnya untuk apa? Untuk membantu, ya untuk membantu jihad itu maka belajar lawan itu berpahala. Perang manfaat. Kadang-kadang ditarik kados wau keterangan wau belajar pada akhirnya apa yang akan kita ambil hadirkan manfaat. Nah, sekarang musim apa? Musim tembak, kita belajar tembak.
belajar nembak. Belajar kan ada, kan ya. Biasa kalau belajar nembak itu di tempat apa itu? TNI biasanya. Lokasi tembak itu biasanya kan ada. Jadi itu belajar, betul. Tapi belajar ini mungkin tujuannya jadi teroris untuk ngerusak. Jadi berarti nembak orang itu bukan yang tempat lain malah belajar bahwa wonten apa bahaya rusak. Karena niatnya itu yang salah. Kan bukan apa belajar. Bukan larang. Saya mau larangan itu kan apa orang-orang biasa punya senapan. Itu kan yang mau larangan. Itu jadi pemerintahan mungkin. Tapi seandainya itu apa punya senapan itu apa? Ketika ada perang, ketika negara, kayak opo boleh bangsa lain yang mau mengacaukan negara, kita kan bisa membantu. Itu kan bertetap betul. Itu berlaku. Belajar mengendalikan apa? Mengendalikan rudal betul. Termasuk seperti renang pun juga ada. Seperti yang kemarin itu, berenang itu kan juga ada sesuatu yang perlu dipelajari. Ya, perlu dipelajari. Seperti hadis yang sebelumnya itu alimu auladakum asyibah. Ajarkan anak-anak kalian berenang. Kalau berenang ini kan urusan ini apa? Angkatan laut kan ketika nanti dia ada musuh di perairan sana, atau dia dalam keadaan naik perahu pecah kapalnya, dia kan bisa menyelamatkan diri, minimal menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang membahayakan nyawa minimal. Nanti ketika dikembangkan untuk urusan agama dan negara seperti itu. Pembelaan negara itu wajib. Berburu wakor, cinta negara itu sebagai daripada iman. Cinta tanah air itu sebagai daripada itu. Jadi meskipun ini bab pemanah, kita harus kembangkan. Harus kita kembangkan. Termasuk ilmu bela diri, ya termasuk itu. Tujuannya apa? Untuk minimal untuk menjaga diri. Kalau bisa menjaga diri, membantu orang lain yang dalam keadaan terzalimi. Dikembangkan lagi, bisa membantu ketika nanti agamanya Allah ini diperangi. Ini berarti. Bukan kaget sombong. Bukan kaget jago-jagoan. Mungkin orang hari. Kami belajar kami kalimat dan pokoknya keahlian yang bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk menyelamatkan dirinya ketika dirinya memang dalam keadaan kepepet. Misalnya ini membela musuh nyerang, ya, agar kita berusaha untuk menyelamatkan diri. Musuhnya terlalu ganas, akhirnya senjatanya kena senjatanya sendiri karena dibalik oleh kita yang mungkin tidak bisa bela diri. Senjata makan Tuhan kita yang dianggap dianggap.
wonten malih. Termasuk belajar nggak mudah, nggak mudah. Itu dengan kerja latihan. Oh, dulu udah, nah, sekarang kan zamannya tank, di belajarnya udah. Cara mengendalikan mobil, jadi mobil, belajar mobil, kan ini manfaat kan? Itu ini waktu Tat, bagaimana hukumnya Tat? Ini yang sekarang lagi memang viral pada saat perang Iran melawan Amerika dan dengan Israel. Kan ada salah satu dari warga kita Indonesia sebagai ahli nuklir di sana, ahli senjata, seorang perempuan juga. Nah, dia mendedikasikan dirinya terhadap negara lain dalam ikut perang ini. Ini hukumnya bagaimana? Ya, sebagai rekan, apakah ini tidak menyalahi aturan apa dalam rangka nggak tahu ini membela penegakan agama atau ada unsur politik di dalamnya? Karena perang itu sendiri sebetulnya kita nggak tahu, bahkan isunya ada minyak di sana, jadi perebutan minyak, bukan isu agama. Bagaimana, Ustaz? Makanya tadi itu belajar apa saja itu pada akhirnya itu bermuara kemana? Titik akhirnya itu tujuannya kemana? Belajar ngomong sangat nuklir, akhirnya dia mengajarkan pembela Amerika. Akhirnya yang dia ajarkan, kalau saya mengajarkan ilmu ini ke orang ini, nanti sama orang ini dibuat untuk apa? Untuk zalim ke orang lain. Maka yang dia ajarkan ini adalah sesuatu yang jahat. Sesuatu yang jahat. Sama, belajar memahami, ngajari memahami. Dilihat juga kepada siapa dia belajar apa, ngajarkan memahami. Oh, yang diajari orang korak ya, orang brutal. Nah, ini pasti bukan dibuat untuk menolong orang, tapi untuk apa? Mendolimi orang. Lalu maka yang diajarkan ini sesuatu yang dilarang. Padahal ini boleh kan? Ya, belajar kan boleh. Tapi dilihat bermuara kemana? Sami, oh, wonten ilmu, ada ilmu yang boleh dipelajari dan ada ilmu yang tidak boleh. Ada ilmu yang boleh dipelajari dan diajarkan, ada ilmu yang boleh dipelajari, tidak boleh diajarkan. Kados ilmu nujum, Sampai belajar ilmu nujum ini bisa dosa. Tapi nanti ketika ilmu ini nanti sampai amalkan dan digunakan untuk diajarkan ke orang lain atau digunakan untuk mendolimi, itu baru dan tidak boleh. Kalau semuanya terbukti, sampai nak katanya rampung itu ya, katanya bobol omai wong itu ya, dinone, kalau dino Senin, jam 9 ya. Tahu deh, katanya bobol omai wong. Nah, ini berarti kan apa? Belajarnya dia itu tidak apa-apa, tapi mengajarkan dia itu enggak. Dilihat kepada siapa. Saya belajar kasus ilmu syariat ini harus kita belajar dan harus kita pelajarkan, harus kita ajarkan kepada yang lainnya. Ya, kita keluarga kita, orang lain. Maksud kasus laut itu, nuklir laut itu, kepada siapa dia ajarkan? Terus orang yang sudah tahu karena dia belajar kepada dirinya,
itu arahnya kemana? Tapi ketika nanti yang diajari muridnya tadi itu karena salah jalan sendiri, padahal bimbingannya tidak ke sana, tapi kok dibuat ke sana, itu memang salahnya siapa? Salah itu. Tapi dia udah engkau, harus engkau yang mengajarkan engkau. Harus engkau. Amin.